Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Dan seperti biasanya, kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan karya sastra, apapun itu. Dan kali ini aku pengen ngebahas tentang salah satu aliran yang ada di karya sastra, yakni romantisme. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Jadi di dalam karya sastra itu sebenarnya tidak hanya di karya sastra sih, tapi juga di karya seni lainnya seperti seni lukis, seni drama dan lain sebagainya, itu terbagi aliran-aliran. Nah, dalam karya sastra sendiri, aliran-aliran itu terbagi banyak. Seperti misalnya saya mengutip dari buku Menyelami Keindahan Sastra karya Linawati tahun 2019, itu disebutkan ada 12 aliran dalam karya sastra. Kemudian di buku Stanton yang berjudul Teori Fiksi tahun 2012 itu menyebutkan ada 17 aliran sastra, dan pasti masih banyak rujukan-rujukan yang lainnya. Nah, salah satu dari aliran karya sastra itu adalah romantisme. Kenapa sih romantisme? Dan apakah romantisme itu sama seperti apa yang kita pikirkan selama ini, yang romantis-romantis, yang roman-roman gitu? Kita akan menemukan jawabannya di sini. Jadi, romantisme ini diambil dari kata roman, yang mana roman ini adalah karya sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan manusia, pencapaian manusia, penaklukan bangsa oleh penjajah yang disajikan secara dramatis. Jadi, roman ini jauh sekali hubungannya dengan romantis, karena dalam karya sastra sendiri memang dibedakan. Romantisme, aliran romantisme ini cenderung disebut romantik, yang mana hal ini untuk membedakan dengan romantis, karena keduanya itu emang betul-betul berbeda banget gitu. Romantik dengan romantis itu sangat-sangat berbeda, dan bahkan tidak ada satu hal pun yang membuat mereka sepadan gitu. Jadi dibedakanlah romantik dan romantis. Nah, sedangkan dari sudut pandang filsafat, romantisme ini berarti menolak yang monoton. Menolak yang monoton yang mana eskapisme romantisme ini memiliki tujuan akhir mencari atau menciptakan dunia baru. Mencari atau menciptakan dunia baru yang mengagungkan alam emosional dan individualisme. Kenapa individualisme? Karena tujuan utama atau fokus utama dari aliran romantisme ini adalah imajinasi. Dan karena imajinasi setiap orang atau setiap pembaca itu berbeda-beda, maka bagaimana cara dia menciptakan dunia baru dalam imajinasinya itu berbeda-beda. Tujuan kepada setiap individunya itu berbeda-beda, seperti itu. Jadi aliran romantisme ini biasanya cenderung lebih mengunggulkan dalam gaya bahasa, karena dari gaya bahasa itu akan memberikan efek yang lebih besar kepada pembaca, sehingga pembaca bisa berimajinasi sesuai dengan kemampuan imajinasinya masing-masing, sesuai dengan arah imajinasinya masing-masing dari gaya bahasa yang disajikan di dalam karya sastra. Juga aliran romantisme ini cenderung mengambil masa-masa lampau, masa-masa yang sudah lewat gitu, karena masa-masa yang sudah lewat itu cenderung lebih menyisakan kenangan, dan kita itu flashback gitu akhirnya. Kita flashback ke belakang akhirnya, dan kita lebih banyak berimajinasi gitu, daripada kalau misalnya latarnya itu masa depan, itu imajinasinya akan cenderung lebih sedikit, karena ada bahkan beberapa orang yang tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan dia, bagaimana dia ke depannya gitu. Ada beberapa orang yang memang memilih tidak memikirkan masa depan dia gitu. Makanya aliran romantisme ini cenderung lebih memilih latar-latar di masa lampau, karena masa-masa yang sudah lewat atau masa-masa di masa lampau itu cenderung memberikan efek yang lebih besar terhadap imajinasi, seperti itu. Nah, latar tempat dalam karya sastra romantisme itu pun biasanya berada di tempat-tempat yang tidak diketahui lokasi pastinya di mana, atau bahkan tempat-tempat yang ada di luar jangkauan kita, tempat-tempat yang direka secara imajinasi, direka secara pengarang itu mereka ada keberadaan tempat itu, padahal tempat itu tidak benar-benar ada di kehidupan nyata. Seperti itu biasanya latar tempat yang disajikan dalam karya sastra aliran romantisme.
Juga tokoh dalam fiksi romantisme itu cenderung terikat oleh emosionalnya sendiri, seperti rasa takutnya, kebenciannya, cintanya, dan segala macam, sehingga dia merasa terkekang sendiri oleh perasaan-perasaan itu, dan di akhir dia harus memiliki komposisi yang untuk setia gitu. Maksudnya di sini misalnya ada dalam satu karya sastra yang peperangan, dan dia adalah tokohnya itu adalah seorang prajurit. Sebenarnya dia memberontak di dalam hatinya, dia nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh panglimanya, tapi karena komposisi akhirnya adalah setia, dia harus tetap setia, dia harus tetap nurut dengan panglima perangnya, sehingga di situ sebenarnya ada pemberontakan di dalam hatinya secara emosional, tapi dia harus tetap ikut karena dia harus tetap setia gitu. Seperti itu biasanya tokoh-tokoh fiksi romantis yang ada di dalam karya sastra beraliran romantisme. Karya sastra aliran romantisme juga cenderung, dia itu sebenarnya tidak bukan fantasi karena dia mengandalkan imajinasi, tetapi dia cenderung realistis, meskipun dia harus berpatok pada imajinasinya. Tetapi apa yang diceritakan dalam karya sastra beraliran romantis itu adalah hal-hal yang biasa terjadi, bahkan hal-hal yang ya pasti bisa terjadi, karena ya dia itu hal-hal yang realis. Yang diceritakan dalam karya sastra romantisme itu adalah hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan karena dia mengandalkan imajinasi lalu dia seperti fantasi, hal-hal fantasi atau genre-genre fantasi seperti itu, tidak. Romantisme ini kalau di dalam seni drama atau teater itu dikenal dengan aliran romantisisme. Konsepnya sama, tidak jauh berbeda, hanya saja di penamaannya yang agak beda sedikit. Kalau di dalam karya sastra itu romantisme, kalau di dalam seni drama atau teater itu romantisisme. Jadi simpulannya dari pembahasan kali ini adalah mungkin selama ini kita bahkan saya sendiri itu selalu